Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku pengen nge-review mobil Toyota Yaris, tapi lele ya. Yang mana unitnya ya? Nanti saya kasih tahu. Nah, ini dia unitnya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku pengen nge-review Toyota Yaris yang tipe TRD Sportivo yang modelnya lele. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, ini adalah Toyota Yaris lele, yaitu dimana masa-masa Toyota Yaris ini beranjak sporty dari kesan yang kaku ya desainnya ya. Ini setelah dari Yaris Bakpao dia malah menjadi lebih sporty, dan akhirnya dia menjadi semacam spesies lele. Nah, kita dimulai dari grillnya aja ya. Untuk TRD Sportivo, untuk model Yaris ini dia grillnya berwarna hitam doff ya. Dan lampunya ini dia sudah menggunakan projector headlight, dan lampu jauhnya masih menggunakan bohlam, dan lampu seinnya juga menggunakan bohlam. Untuk fog light dia ini masih menggunakan bohlam juga, dan dia sudah dilengkapi dengan lampu LED ya. Jadi kalau misalnya lampu LED mesin menyala, lampu LED itu ikut menyala juga ya di sini ya. Oke, kalau gitu saya akan membahas mesinnya ya. Nah, ini dia mesin dari Toyota Yaris TRD Sportivo. Dia ini yang pertama banget tuh masih menggunakan 1 NZFE ya. Dia nggak sebelum dia menggunakan tipe mesin 2 NRFE. Dan transmisinya ini dia 4-speed automatic transmission. Oh ya, by the way, mesin ini tuh tenaganya itu 109 horsepower, dan kapasitas mesinnya ini 1500 cc. Dan penggerak rodanya ini dia depan ya. Tapi sayangnya untuk Yaris lele yang ini, TRD Sportivo, dia catnya tidak sewarna dengan body, itu warna merahnya ya. Dan di kap mesinnya itu dia sudah dilengkapi dengan peredam mesinnya. Lalu dia sudah dilengkapi dengan ABS-nya juga ya di sini ya. Dan mobil itu sudah dikasih covernya. Nah, ini dia tampilan samping dari Toyota Yaris TRD Sportivo ya. Untuk Yaris TRD Sportivo ini velgnya ini berwarna abu-abu. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram ya di sini, dan ban yang dia gunakan nih bermerek Bridgestone Turanza yang berukuran berapa ya ini ya? Nah, ini dia ini menggunakan ban yang berukuran rim 15. Dan cover spionnya tuh sewarna dengan body, dan lampu seinnya ini dia menggunakan bohlam ya di sini ya. Dan ini dia khusus TRD Sportivo, dia nggak asing lagi ya dengan body kitnya ya. Lalu di sini dia sudah menggunakan chrome di handle-nya sudah menggunakan chrome ya di sini, dan lalu juga ada tombol akses markingnya juga di sini. Untuk rem belakang dia masih sudah menggunakan cakram juga ya di sini ya, khusus TRD Sportivo. Mungkin kayak di tipe G ini dia rem belakangnya masih menggunakan tromol ya, atau ke bawahnya lagi. Dan model antenanya ini dia tuh circle ya di sini. Tapi di unitnya ini, di pilar saya ini dia dikasih warna merah ya, nggak sewarna dengan dikasih warna hitam ya. Untuk pilar D-nya nggak sewarna dengan body. Dan ini lekukan lampu belakangnya ini mengingatkan dengan mobil singa ya. Kalian tuh pasti tahu lah apa itu. Nah, ini dia tampilan belakang dari Toyota Yaris TRD Sportivo. Dia ini sudah menggunakan spoiler, tapi spoilernya ada tulisan TRD Sportivo-nya. Lalu juga ada defoggernya di kaca belakang. Dan lampunya ini sudah menggunakan bohlam di sini, baik rem, mundur, dan juga lampu side. Untuk parking sensor dia sudah menggunakan 2 titik ya, khusus Yaris TRD Sportivo. Dan di atas
Plat polisinya pun dia sudah berwarna chrome juga. Tapi sayangnya kenapa ya? Di sini tuh untuk mobil Yaris nggak ada kamera mundurnya ya. Hal yang disayangkan banget di mobil ini. Dan di sini sudah ada emblem TRD Sportivo-nya menggunakan timbul. Lalu juga ada emblem Yarisnya juga ya menggunakan timbul. Dan dia ini sudah dilengkapi dengan wipernya. Dan tak lupa lagi, khusus TRD Sportivo untuk bumper belakangnya sudah dikasih juga ya. Dan mufflernya ini dia nggak dikasih chrome. Oh ya, untuk bumper belakangnya tuh ciri khas TRD Sportivo dia ada emblemnya ya di sini ya. Untuk tangki bensin dia di sebelah kiri. Tapi by the way, untuk akses markir dia hanya di bagian pengemudi, dan untuk di penumpang depan tuh dia nggak ada akses markirnya ya di sini. Nah, ini dia door trim dari Toyota Yaris TRD Sportivo. Dia ini mengingatkan dengan ya door trim mobil Toyota Limo lah ya warnanya. Tapi untuk Yaris TRD Sportivo ini sudah dilengkapi dengan central lock-nya, auto up and down di bagian pengemudi untuk menaikkan kaca maupun menurunkan kaca hanya sekali klik. Dan di sini dia ada storage area dan cup holders dan ada speaker. Tapi untuk Yaris TRD Sportivo ini dia jahitannya fake ya, bukan asli. Ya iyalah, karena kan ini bahannya plastik. Kecuali kalau bahannya kulit pasti ya kelihatan aslinya. Dan dia sudah dilengkapi dengan finishing yang berwarna black glossy. Nah, untuk Toyota Yaris TRD Sportivo ini, untuk pengaturan kursinya reclining, high and adjuster, lalu ada slidingnya di sini ya. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan tuas kap bensin dan juga ada tuas kap mesinnya. Dan di sini ada pengaturan kaca spion, baik bisa di kiri maupun ke kanan. Dan ini untuk pelipatan kaca spion. Dan ini tombol start stop engine dikasih dengan berwarna chrome. By the way, untuk Toyota Yaris TRD Sportivo ini aslinya dia bukan jok kulit ya, melainkan jok fabric, tapi ini dia berwarna hitam. Dan di sini itu ada warna merahnya ya. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Nah, ini dia kuncinya ya untuk Toyota Yaris TRD Sportivo. Kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya dalam pintu keadaan terbuka ya. Kita nyalainnya jangan langsung-langsung, jangan secara one click, tapi kita nyalainnya secara pelan-pelan. Kita klik sekali, itu untuk ignition. Klik sekali lagi untuk menyalakan kelistrikannya. Dan kita nyalakan mesinnya. Pertama-tama kita injak rem, lalu kita pencet start stop engine button. Nah, ini dia suara mesinnya ya. Kita tutup pintunya. Daripada panas, mending kita nyalain AC aja ya. Nah, untuk menyalakan AC-nya ini sangat unik sekali ya untuk Toyota Yaris TRD Sportivo. Dia knopnya malah diputar di sini ya untuk tombol AC-nya, untuk pengaturan temperature yang sangat dingin di sini. Ini untuk pengaturan temperature. Jadi kita pertama-tama kita klik dulu ya tombol temperature-nya, lalu kita klik AC nih di sini ke pengaturan kipasnya nih. Ini hal yang sangat unik dan pasti orang awam nggak tahu nih bagaimana cara ngaturnya. Dan ini untuk pengaturan arah semburan udara di sini. Nah, arah semburan udara nih kita klik di sini, nanti kita putar lagi nih di sini. Tuh. By the way, dia cuma ada 2 arah doang ya. Jadi intinya tuh untuk Yaris TRD Sportivo, kalau misalnya kita mau ngaturin suhu tuh kita mesti klik ini lalu kita putar. Otomatis kita bisa mengatur temperature suhunya tuh berapa. Lalu untuk kipas kita klik lagi. Jadi ini lampu ini nyala,
kita bisa atur nih di sini nih. Nah, ini untuk informasi AC-nya ya di sini ya. Nah, di sini ada tombol AC, tombol open close air, dan tombol defogger dan untuk mematikan tombol AC. Lalu juga dia ada auto AC. Oke, jadi untuk di pilar A dia ada 2 tweeter ya di sini ya. Untuk SRS airbag dia hanya ada 2 ya di sini. Pertama-tama di bagian depan pengemudi dan depan penumpang depan. Untuk setir dia sudah menggunakan power steering. Dan ini bunyi klaksonnya. Dan ini bunyi klaksonnya itu aftermarket. By the way, untuk di sini tuh ada cup holders ya di sini. Untuk mendinginkan minuman tuh bisa lewat sini. Kita tinggal taruh aja tumblernya di sini. Otomatis minuman kita akan dingin. Kita beralih ke tachometer ya. Tapi kalau di Yaris di generasi Lele ini dia tuh nggak Optitron ya. Sayangnya untuk instrumen clusternya. Tapi kalau di Yaris Balpao itu dia sudah menggunakan tachometer. Hal ini yang sangat disayangkan. Karena ya mungkin Toyota pengen ngurangin biaya agar bisa harganya tuh nggak mahal. Nah, ini untuk MID-nya nih berwarna hitam putih ya di sini ya, monoton. Dan dia sudah dilengkapi dengan jam dan odometer di sini. Kita klik di sini ada trip A, trip B, dan rata-rata kita mengemudi. Dan kok ada rata-rata konsumsi bahan bakar. Dan ini konsumsi bahan bakar secara real time. Dan ini rata-rata kita berkendara berapa kilo. Dan ada kembali lagi ke odometer. Tapi mobil ini tuh sayangnya dia belum one turn signal. Dan dia sudah dilengkapi dengan pengaturan headlight dan juga ada pengaturan fog light-nya. Lalu juga ada pengaturan wipernya juga ya di sini. Maaf, kita lanjut di bagian wiper. Dia ada wiper di bagian depan, pengaturannya juga ada wiper di bagian belakang di sini. By the way, bagaimana dengan pengaturan steeringnya? Dia belum ada teleskopik ya sayangnya ya untuk Yaris ini. Kita beralih ke head unit. Nah, ini untuk head unitnya ini dia ada pakai gestur ya. Nah, ini ada sensornya di sini. Kita untuk tombol menunya jadi ada tombol navi, radio, Toyota Move, internet. Nah, internet bisa di sini. Kalau misalnya keluar lagi kita tombol home. Dan ini untuk setup USB, iPhone, phone, VR. VR ini adalah voice command, jadi ada voice commandnya juga. Ada aux, Bluetooth music, dan lain-lain. Oke, jadi ini untuk mengatur cahaya. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan lampu segitiga. Dan ini untuk power outletnya di sini yang berukuran, nah ini dia nih, 12 volt 120 watt ukurannya ya untuk Yaris Lele ini. Oke, kita untuk mengeluarkan CD ini ada di sini. Nah, ini untuk storage area-nya ya di sini. Dan ini dia transmisinya 4-speed automatic transmission. Dan parking brake-nya dia menggunakan handle, menggunakan tangan, bukan electronic parking brake. Dan dia ada slotnya juga. Di sini ada cup holders. Dan ini untuk membuka lacinya tuh nggak soft opening ya sayangnya ya untuk Yaris Lele ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan cup holders juga di sini. Nah, ini dia untuk slot micro SD-nya, lalu juga USB-nya, dan ada slot aux-nya juga di sini. Nah, ini dia nih. Dan ini ada tombol mute dan juga ada mengatur volume. Dan ini untuk mematikan display hanya sekali klik.
Dan ini untuk pengaturan volume, mengganti station radio, dan juga ada mengganti tombol mode. Nah, ini ada sun visor, tapi sun visornya ini dia dikasih kaca dan belum dikasih lampu, dan dia sudah dilengkapi dengan card holdernya juga ya di sini. Begitupun juga sama di sini di bagian penumpang depan. Dan ada lampu kabinnya juga di sini, dan ini menyalakan sekali klik di kanan kiri, ini menyalakan secara individu, dan ini untuk menyalakan secara bersamaan. Kalau ini menyalakan pintu, menyalakan lampu keadaan pintu terbuka. Jadi ada semacam reminder. Lalu untuk kaca spion tengahnya nih day night view ya di sini ya. Nah, ini dia door trim dari Toyota Yaris TRD Sportivo ya, di barisan kedua. Dia sayangnya nggak ada storage area maupun cup holders, dan dia hanya ada dilengkapi dengan speaker dan power window, dan ada handle door juga. Tapi ini dia desain jahitnya tuh fake ya di sini, dan bahannya juga plastik. Oke, untuk Yaris Lele ini alias Yaris TRD Sportivo ini dia sudah dilengkapi dengan 3 headrest. Kalau gitu saya akan duduk di mobil ini. Bagaimana rasanya? Yuk, let's go. Nah, ini dia, saya berada di barisan kedua Toyota Yaris Lele alias TRD Sportivo. Dan saya mendapatkan legroom yang luas banget ya di sini ya. Dan dia ada menaruh dokumen. Dan by the way, tinggi badan saya ini 171 cm. Ini sangat nyaman banget, dan ini posisi mengemudi saya ya di sini ya. Dan bagaimana headroomnya ya? Nah, kalau headroom sih ya nggak mengecewakan ya untuk Yaris Lele ini atau varian Yaris TRD Sportivo ini. Dan ini dia untuk tampilan dashboard dari Toyota Yaris TRD Sportivo ya di sini ya. Dia ini ya 11 ya sama lah kayak Toyota Vios ataupun Toyota Limo yang biasa digunakan armada perusahaan taksi ternama lah gitu. Dan untuk headrest di bagian pengemudi, lalu bagian penumpang depan dia sudah bisa di-adjust. Untuk hand grip Yaris Lele ini dapat loh di bagian pengemudi. Semua di pintu tuh dapat banget. Lalu di belakang penumpang depan pun juga ada ya untuk menaruh dokumennya. Dan plafon ini berwarna hitam loh, bukan berwarna abu-abu ataupun yang lainnya untuk Yaris Lele ini. Dan pengaturan seatbeltnya tuh dia modelnya fix ya di bagian penumpang depan maupun di bagian pengemudi. Nah, ini dia untuk tuas membuka melipat kursinya ya di barisan kedua ini. Jadi kita sambil tekan lalu kita sambil lipat juga secara bersamaan. Nah, lalu untuk di bagian kiri ini dia juga ada tuasnya ya. Untuk membukanya sih sama aja ya. Jadi kita tinggal ditekan sambil didorong kayak gini. Nanti saya akan membahas bagasi ya habis ini. Nah, ini dia bagasinya ya. Toyota Yaris TRD Sportivo ini dia sudah menggunakan separatornya juga ya di bagian bagasinya ya. Jadi kalau misalnya kita santolin ke sini tuh, nah ini nih, ini bisa nih. Jadi kalau mau naruh makanan diusahakan jangan pada saat model kayak gini ya. Oke, kita bahas bagasinya bagaimana ya, kalau gitu ya. Nah, untuk bagasi sih dia ini ya, nggak rata lantai. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu bagasinya juga ya di sini. Dan dia ada tonjolan bannya ya di kanan maupun di kiri. Dan dia ada untuk hooknya juga, tapi maksimal beratnya tuh 2 kilo ya. Di sini juga ada di sini. Nah, ini dia untuk ban serepnya dia ada di sini ya. Tapi ukurannya dia full size loh. Dan ban yang dia gunakan ini bermerek Bridgestone Turanza juga ya di sini ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan alat dongkraknya juga di sini ya. Tapi warnanya merah ini kayak keputihan ya di sini. Tuh tempat taruh ban serepnya.
Nah, ini dia door trim dari Toyota Yaris TRD Sportivo, terutama ini di bagian penumpang depan. Dia ini sama ya di bagian pengemudi, tapi dia nggak hanya ada pengaturan jendela penumpang depan aja ya di sini ya. Ya, sama aja, ada storage area dan cup holders, dan juga ada speaker. Oke, kita beralih di bagian posisi mengemudi. Dia hanya ada reclining, lalu ada sliding ya di sini. Oh ya, saya lupa, maaf, lupa untuk ngasih tahu kalian semua, di sini tuh ada shift lock-nya ya di sini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.